warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Prayoga Pangestu, mahasiswa LPTK IAIN Pontianak yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2024 tahun 2005. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya Prayoga Pangestu, mahasiswa LPTK IAIN Pontianak yang sedang melaksanakan PPG BES 2. Mohon izin untuk melaksanakan P5 dengan tema Suara Demokrasi di SMA Negeri 1 Sungai Penyu, yang mana siswa kita yaitu dari kelas 10 dan kelas 11. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Aplaus dulu buat kalian semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran P5 kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, sebaiknya agar pembelajaran kita lebih berkah, lebih bermanfaat, sebaiknya kita untuk membaca doa dulu sebelum pembelajaran. Kami silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa semoga pelajaran di pagi hari ini menjadi pelajaran berkah dan bermanfaat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita setelah membaca doa, mudah-mudahan pembacaan doa kita menjadikan keberkahan dalam pembelajaran kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya absensi terlebih dahulu. Sedek, Pira, Naila, Sapitri, Kevin, Haris, Gus Leo, Junita, Dinda. Siapa yang tidak masuk? Fauzi kemana? Pergi mana neneknya? Oke, siapa lagi tidak masuk, Kak? Nurul. Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Oke, buat abang kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita ice breaking dulu ya, boleh? Biar kita semangat untuk melakukan pembelajaran kita dalam tema Suara Demokrasi. Oke, selamat pagi. Oke, saya berikan tahu dulu. Pertama, kalau saya bilang katakan selamat pagi, maka kalian tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, 3 kali. Kalau selamat malam, tidak ada. Oke, kita mulai dulu. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Alhamdulillah. Aplaus buat kalian semuanya. Ya Allah. Oke, buat abang kakak, berarti semuanya sudah fokus ya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan bentuk kefokusan kalian semuanya konsentrasi ketika kita melaksanakan dari ice breaking yang tadi kita lakukan. Oke, buat abang kakak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran, yaitu pembelajaran daripada P5. Ya, P5, yang mana hari ini kita akan mengangkat tema yaitu Suara Demokrasi dengan topik Suaramu Ekspresimu. Oke, sebelum saya melaksanakan pembelajaran ini, saya tanya dulu ya buat abang kakak. Kira-kira ada yang pernah mengikuti pemilihan daerah atau pemilihan OSIS dan lain-lainnya? Apakah sudah pernah? Sudah pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira seru apa seru banget? Seru. Kira-kira ketika memilih dan pilihan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pilihin, apakah kita galau? Tidak. Ya, pastinya kita yakin apapun pilihannya, apapun keputusannya, namanya dengan demokrasi,
ya kita harus mengikuti ketentuan apapun yang ada di dalam demokrasi. Oke, buat abang kakak, ya suara demokrasi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, oke, di sini kami akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Ya, di sini. Pertama, tujuan pembelajaran kita melalui proyek ini diharapkan peserta didik mampu mengolah perbedaan pendapat di antara mereka, mengambil keputusan yang didasarkan atas semangat demokrasi hingga mampu mengorganisir penyelenggaraan kegiatan dialog demokrasi. Adapun yang kedua, nanti setelah menjalankan proyek dengan topik semangat membangun demokrasi atau suara demokrasi, perubahan yang ingin diwujudkan adalah terbentuknya kesadaran demokrasi serta bermusyawarah dengan menjunjung tinggi persatuan di antara peserta didik. Adapun alur kita yang pertama yaitu nanti kami akan mengenalkan apa sih suara demokrasi. Ya. Yang kedua, kontekstualisasi. Ya. Yang ketiga, kita akan melakukan aksi nyata. Yang terakhir adalah refleksi. Oke, kita akan memberikan pengenalan materi daripada suara demokrasi yang mana kami akan membacakannya. Yang pertama kali yaitu suara demokrasi. Yaitu, ada yang tahu enggak suara demokrasi itu apa? Ada yang tahu enggak suara demokrasi? Apa? Merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negara punya hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Berarti mengambil keputusan. Kakak, apa itu suara demokrasi? Demokrasi itu apa sih? Jangan takut. Ya, berarti menyatakan atau menuangkan ekspresi. Ya, bisa. Tak apa. Yang ketiga, kakak-kakak, apa menurut pandangan kakak tentang suara demokrasi? Apa? Memberikan hak dan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Iya, yaitu memberikan hak ya dalam menentukan dalam sebuah keputusan. Oke, aplaus buat kalian semuanya dengan jawaban yang bagus. Ya, oke, kita masuk dengan suara demokrasi. Yang pertama, apa sih yang dimaksud suara demokrasi? Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak yang setara. Berarti kita mempunyai hak yang setara. Tidak ada atas ataupun bawah atau dari kasta dan lain-lainnya dalam pengambilan keputusan dan mengubah hidup mereka baik secara langsung maupun perwakilan. Jadi dengan kita memilih demokrasi berarti kita sudah menentukan bagaimana alur di mana negara kita mau kemana atau sekolah kita mau kemana. Ya. Yang selanjutnya, mengapa suara sangat penting dalam sistem demokrasi? Pentingnya suara demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan negara dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Terjadinya kontrol sosial, jadi dapat terkontrol sosial dengan adanya pemilihan, dengan terbentuknya organisasi ini ataupun dalam sistem pemerintahan dan lain-lainnya. Dan juga membuktikan keberadaan masyarakat itu dalam menjemukan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih atau tidak ada perselisihan. Jadi dengan adanya demokrasi ini itu menjalin terciptanya pemerintahan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Bagaimana suara individu dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan dan perubahan dalam negara? Jadi dalam demokrasi itu suara individu adalah dasar dari pembentuknya kebijakan. Jadi kalian nanti menentukan pemilihan, nanti yang kita akan laksanakan di dalam pemilihan OSIS, yaitu adalah sebagai suara yang kalian ekspresikan dalam bentuk pemilihan. Ya, dalam bentuk pemilihan. Ya, maupun itu dalam perubahan negara atau kebijakan yang ada di sekolah. Partisipasi aktif warga negara penting untuk menjaga sistem demokrasi yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, yang selanjutnya dalam materi ini, apa dampak jika warga negara tidak menggunakan suara dalam demokrasi? Nah,
Jadi kalau seandainya tidak ada orang yang menggunakan suara demokrasi ataupun mereka lebih memilih golput, maka demokrasi tidak menggunakan suara, maka pelaksanaan pemilu tidak bisa berjalan lancar. Ya, tidak bisa dikontrol, dan Indonesia juga tidak mempunyai hak pilih, dapat menyalurkan pilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka kalau kita tidak memilih, maka bisa rusak demokrasi yang ada di Indonesia ini. Tuh. Paham ya? Nah, dan selanjutnya, bagaimana cara-cara untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama untuk menggunakan suara dalam pemilihan? Pertama, meningkatkan kesadaran tentang hak suara. Jadi kita harus memahami dalam pemilihan itu ada hak-hak suara yang harus kita berikan. Yang selanjutnya, banyak warga negara yang tidak menyadari hak mereka untuk memilih atau tidak mengetahui cara menggunakan hak tersebut. Makanya dengan pembelajaran seperti ini, jadi kita bagaimana tahu cara memilih yang baik, menyalurkan hak kita, dan cara pemilu yang baik. Yang selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah atau konkret di berbagai negara tentang pentingnya suara demokrasi? Nah, suara itu penting dalam demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin, mengawasi pemerintah, dan mempengaruhi kebijakan politik. Maka dengan kalian memilih itu, kalian sudah menyalurkan apa pendapat kalian atau kebijakan di dalam politik dengan hak-hak pilihan kalian yang kalian berikan kepada paslon yang sudah menjadi kecintaan kalian pastinya. Apakah ada hambatan? Ya, apakah ada hambatan tentang dalam penggunaan suara dalam demokrasi? Bagaimana kita bisa mengatasi hambatan tersebut? Pasti di dalam pelaksanaan kita mengetahui ada hambatannya, ada rintangannya, ada halangannya. Pasti itu semuanya harus kita pahami dengan ilmu yang ada di dalam pembelajaran P5 pada pagi hari ini. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi di lingkungan kita? Pertama, memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. Dan selanjutnya, membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Yang terakhir, memberikan kebebasan pendapat. Jadi materi ini di dalam demokrasi kita harus paham betul untuk bagaimana caranya demokrasi di dalam pemilihan kita, ya, khususnya dalam pemilihan OSIS ini, alurnya, pemimpinnya, dan bagaimana nanti kita akan menyuarakan suara kita harus memahami betul untuk bisa terjalinnya pembelajaran kita, pemilihan kita dengan pemilihan yang baik dan benar. Oke, buat abang kakak, ya, kita akan melaksanakan, ya, yang pertama yaitu dari pengenalan demokrasi yang sudah kalian pahami. Kami sudah memberikan LK, ya. LK yang mana LK sudah kami berikan di kelompok-kelompok yang telah kami bagi. Ya, LK pertama yaitu pengenalan, yang mana dalam LK tersebut kalian akan berorientasi apa yang ada di dalam LK tersebut. Ya, dari lembaran-lembaran tersebut. Dan tolong kalian uraikan dari tulisan dari setiap kelompok yang telah kami bagi. Ya, maka mohon untuk dikerjakan, dan linknya juga udah kami sharekan tuh. Ya, modulnya juga sudah kami bagikan ke teman-teman kalian. Nah, tolong kalian kerjakan. Silahkan mengerjakan ya. Adalah sebuah saya dari KPPS TPN mau memberikan undangan untuk pilkada khusus. Petugas KPPS mendatangi pemilih untuk memberikan formulir C pemberitahuan. Formulir C pemberitahuan wajib terdistribusi kepada pemilih 1 hari sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Jika ada yang belum terdistribusi, maka KPPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan ke PPS. Seluruh pemilih yang
dilaksanakan, seluruh anggota KPPS melakukan persiapan di TPS, termasuk penampilan salinan DPT, DPT berikut daftar pasangan calon. KPPS menerima semua perlengkapan dari PPS yang akan digunakan di hari pemungutan suara. TPS sudah harus siap 1 hari sebelum hari pemilihan. Pendistribusian kotak suara dilakukan oleh anggota PPS 1 hari sebelum hari pencoblosan, dibantu oleh Linmas dan diawasi oleh pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa. Hari pemungutan suara, pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Saksi dan pengawas datang sebelum dilakukannya sumpah janji. Kemudian, saksi menyerahkan surat mandat kepada ketua KPPS. Lalu, ketua KPPS memberikan salinan DPT pilih belum memberikan hak suaranya. Pemilih lalu mengisi daftar hadir di meja KPPS 5. Jika sudah lengkap, KPPS 5 mempersilahkan pemilih untuk menuju area duduk pemilih. Pemilih Estorinya ndak mempan, ngana musim rupat pramu kurang tampan, lebukan kate saingan cacar, nggak usah ngana soleh bega tak punya, tadi terserah kita tetap oleh begara pangana, cuma mau tipis, ndak perlu harga sadis, tak tahu ngana somo manangis, nilirik lebih bidis, panas sama dong macis, dapat liang ngana sama ding teletabis. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Sebagai siswi dari SMA Negeri 1 Sungai Pinyu berharap kepada kalian, pilihlah pemimpin yang tepat. Suara Anda adalah kekuatan untuk perubahan. Jangan golput ya, karena suara Anda berarti. Saya sebagai siswi SMA Negeri 1 Sungai Pinyu ingin menyatakan semoga dengan adanya suara demokrasi di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu ini dapat membantu dan melancarkan berjalannya pemilihan ketua OSIS dengan baik. Dan jangan sampai golput ya. Oke, buat abang kakak semuanya, alhamdulillah dengan refleksi kejadian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah dengan berakhirnya pembelajaran kita di P5 ini, PPSPA. Mudah-mudahan apa yang kita aplikasikan dalam pembelajaran ini dan kalian tugas, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan pendidik yang baik, yang amanah, dan adil, serta dapat menjadikan cerminan untuk kedepannya biar kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik pastinya, yang amanah, yang adil, dan menjunjung tinggi dalam konteks demokrasi khususnya di negara kita, ya Indonesia kita ini. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita ini, biar bagi berkah kita tutup dengan pembacaan doa oleh ketua kelas. Bapak kami persilakan. Pada kawan-kawan kita baca doa kepada majlis. Subhanallah